Judul ceramah Ramadan kali ini adalah menanam kejujuran, mewujudkan ketakwaan. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang amat sangat istimewa. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah menyampaikan keistimewaan Ramadan dengan ungkapan, sebagaimana anak yang terbaik yang paling dicintai Nabi Yakub adalah Yusuf, maka begitulah Ramadan menjadi bulan yang terbaik yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ampuni dosa seluruh anak Nabi Yakub karena doa satu orang Nabi Yusuf, maka begitulah Ramadan yang dengan kehadirannya akan mengampuni dosa-dosa pada bulan-bulan yang tersisa. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, satu di antara sekian banyak keistimewaan disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama sebulan penuh melaksanakan ibadah Ramadan, tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang yang jujur. Lalu apa kaitannya puasa dengan lahirnya manusia-manusia yang jujur? Perlu kita ketahui bahwa ibadah puasa adalah suatu ibadah yang unik dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Keunikannya karena puasa adalah ibadah yang sirriyah, ibadah yang rahasia, ibadah sir, ibadah yang tersembunyi, ibadah yang tidak bisa dilihat secara langsung apakah seseorang itu melaksanakannya atau tidak. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, berbeda dengan ibadah sholat, berbeda dengan zakat dan haji, semuanya itu bisa dilihat, tetapi ibadah puasa tidak bisa dilihat. Dan karena tidak bisa dilihat, sehingga setiap orang berpeluang untuk tidak jujur. Setiap orang berpeluang untuk mengatakan saya puasa, padahal ia tidak berpuasa. Boleh jadi ia tidak menyatakan dengan pengakuan, tetapi pura-pura lapar, pura-pura bibirnya kering, pura-pura banyak meludah, sehingga orang lain beranggapan bahwa ia adalah orang yang sedang berpuasa. Padahal semua isyarat-isyarat tersebut bukanlah indikasi seseorang dikatakan berpuasa. Orang yang bibirnya kering belum tentu ia berpuasa. Orang yang banyak meludah belum tentu ia berpuasa. Orang yang kelihatan kurus dan lapar belum tentu ia berpuasa pada waktu itu. Disitulah letak benang merah yang menghubungkan antara ibadah puasa dengan pendidikan kejujuran atau tarbiyah kejujuran. Kejujuran muncul karena ada satu faktor yang sangat berharga yang ditanamkan oleh pendidikan puasa, yaitu pendidikan takarrub ilallah, yakni pendidikan di mana kita senantiasa dalam keadaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika takarrub ilallah sudah tertanam dalam jiwa, maka akan lahirlah sifat kejujuran. Bahkan secara bersamaan juga akan lahir sifat takut kepada Allah, sehingga ia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Sedang jamaah yang berbahagia, sebab setiap ia hendak melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya ia tidak akan menemukan suatu tempat dimanapun di dunia ini yang aman dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun ia bersembunyi, Allah pasti melihat.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin muslimat hamba Allah sedang yang berbahagia, sifat kejujuran di zaman sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat langka di negeri kita Republik ini. Inilah jawaban terhadap pertanyaan mengapa angka pelaku korupsi dan berbagai penyelewengan semakin meningkat. Padahal negara kita sudah punya lembaga independen yang namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih hebat lagi, lembaga ini bisa merekam percakapan-percakapan sehingga seorang koruptor tidak bisa mengelak ketika sudah berada di majelis persidangan. Percakapan via telepon ataupun handphone bisa diputar kembali dengan suara pelaku korupsi. Singkatnya kaum muslimin yang berbahagia, lembaga yang berfungsi mengontrol tindak pidana korupsi sudah tidak ada, atau kaum muslimin yang berbahagia sudah tidak mampu mengurangi pelaku-pelaku korupsi. Padahal lembaga itu luar biasa kerjanya, namun korupsi semakin meningkat. Kenapa kaum muslimin yang berbahagia? Karena rasa takarrub, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini semakin rendah, tidak dimiliki oleh umat manusia hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau KPK saja tidak mereka takuti, kalau kepada makhluk saja mereka tidak takut, lalu bagaimana lagi dengan Allah yang mungkin mereka anggap tidak melihatnya secara langsung. Mereka tidak yakin bahwa ada yang merekam segala kejahatan, padahal Allah Maha melihat. Allah Maha merekam seluruh percakapan hambanya. Semua perbuatan kita di hari kiamat tentu akan diputar kembali ibarat film. Pada hari ketika seluruh hal-hal yang tersembunyi dari kita akan diperlihatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu pun yang tersembunyi. Sesuatu yang kita catat, sesuatu yang kita tanda tangani, semuanya akan terungkap. Allah berfirman, yauma tublas sarair, pada hari dinampakkan segala rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya sifat kejujuran ini, sampai-sampai Allah menyebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an. Salah satunya dalam surah At-Taubah ayat 119, tak kala Allah mengawal perintah takwa dengan perintah untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Hendaklah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang jujur. Kaum muslimin muslimat hamba Allah yang berbahagia, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebutkan hadis-hadis perintah dan seruan untuk menjadi orang yang jujur. Di antaranya hadis yang disampaikan oleh sahabat mulia Ibnu Mas'ud yang artinya, hendaklah kalian jujur karena kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kamu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita harus membudayakan sifat jujur, yaitu sesuainya apa yang terdapat dalam hati nurani dengan ucapan dan perbuatan. Sebab terkadang apa yang ada dalam hati nurani kita berbeda dengan yang kita ucapkan, dan berbeda pula dengan yang kita lakukan. Itu namanya al-kizib atau pendusta. Kaum muslimin muslimat hamba Allah yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan tempat kita saling bermuhasabah,
bulan tempat kita saling mengingatkan saudara kita, terutama saudara-saudara mukmin, bahwa Allah mensyariatkan puasa ini bukan hanya simbol tidak makan, bukan hanya simbol tidak minum, bukan hanya simbol tidak bercampur suami dengan istri, tetapi sesungguhnya di balik pensyariatan ibadah puasa ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya ialah melatih dan mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur, yang pada gilirannya akan menjadikan ia hamba yang bertakwa. Bagi sebagian umat Islam hari ini, kata takwa sering sekali terdengar hambar. Biasa saja, takwa, di mana-mana dengar takwa, di masjid setiap Jumat didengar takwa, sehingga kata-kata itu menjadi hambar tanpa ada kesan apa-apa di hatinya. Ini tercermin dari pelaku sebagian umat Islam yang hari ini, dari level pejabat hingga rakyat biasa yang masih jauh dari standar takwa. Praktek korupsi, kolusi, nepotisme masih sering kita dengar. Begitu pula dengan kejahatan, apakah itu pencurian, penipuan, dan kejahatan lainnya masih marak kita baca di berbagai media. Ini sangat berbeda dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, para salafus salih, para ahli ilmu, di mana kata takwa mampu menggetarkan hati dan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Sehingga para sahabat Nabi pun mendefinisikan takwa dengan bermacam ungkapan sebagai bahagian ekspresi jiwa dan ilmu mereka. Sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang maksud dengan takwa itu?" Lalu Abu Hurairah tidak langsung menjawab pertanyaan itu, tetapi malah beliau balik bertanya, "Pernahkah engkau melewati suatu jalan dan engkau melihat jalan itu penuh dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewati itu?" Orang itu menjawab, "Aku akan sangat berhati-hati melangkahkan kakiku. Apabila aku melihat duri, maka aku menghindarinya dan berjalan di tempat yang tidak ada durinya. Atau aku akan langkahi duri-duri itu, atau aku mundur." Abu Hurairah cepat berkata, "Zakat tuka, itulah takwa." Begitulah sahabat mengekspresikan ilmunya dengan kalimat yang luar biasa. Lalu Ibnu Abil Mu'taz membuat sebuah syair untuk mengekspresikan makna takwa, yang artinya, "Bersihkanlah dosa yang kecil ataupun besar, itulah takwa. Dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Dia sangat berhati-hati terhadap apa yang dilihatnya. Jangan pernah meremehkan yang kecil, karena gunung besar itu sesungguhnya hanyalah tumpukan kerikil." Itulah hakikat hidup sebenarnya, merupakan langkah demi langkah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang takwa, langkah demi langkah dalam hidupnya akan sangat berhati-hati, karena dunia ini penuh dengan duri. Orang-orang yang bertakwa akan memikirkan betul setiap langkah dalam hidupnya agar tidak sampai menginjak dosa. Makanya tidaklah heran bila para ulama dahulu sering berperan, sering berpesan bahwa tidak ada nasihat yang paling utama selain nasihat untuk takwa. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah salat tarawih witir rahimakumullah, sahabat mulia lainnya Ali bin Abi Thalib mengekspresikan makna takwa dengan sebuah ungkapan yang tidak kalah indahnya. Ia berkata, "Takwa adalah al-khawfu minal jalil, wal imanu bit tanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dadu li yaumir rahil." Yang maknanya, takwa itu adalah takut kepada Allah yang maha tinggi, beriman kepada Al-Quran yang diturunkannya, ridha dengan dunia yang sedikit, dan
persiapan untuk hari kepergian. Kaum muslimin, muslimat amal yang berbahagia, lihatlah bagaimana para sahabat Nabi mengekspresikan makna takwa dengan sangat istimewa, yang mampu menggerakkan hati, mengubah kepribadian menjadi generasi terbaik yang pernah hadir di muka bumi ini. Semoga kita bisa mencontoh keteladanan mereka untuk menjadi insan bertakwa sebagai tujuan utama dalam pensyariatan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki diri, untuk selalu menjadi manusia yang jujur, yang pada akhirnya akan menjadikan kita hamba yang mendapatkan cinta, kasih sayang, ridha dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.